Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada dua versi penafsir yang menafsirkan surah Al-Mudaththir ayat 42. Versi yang pertama termasuk kelompoknya Imam Sawi, termasuk kelompok Imam Al-Qushairi, termasuk kelompok Ibnu Katsir, termasuk kelompok As-Sa'di. Mereka mengatakan ketika kelompok surga berdialog dengan kelompok yang ada di dalam neraka, mereka mengatakan masalakakum fi sakar, kenapa kalian masuk ke dalam neraka sakar? Itu menunjukkan kepada ta'ajub. Ta'ajub artinya heran, kok bisa masuk ke neraka kalian? Kalian orang baik-baik, kenapa bisa masuk ke neraka? Kalian ahli tahajud, kenapa masuk ke dalam neraka? Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, kelompoknya Imam Al-Qurtubi. Di dalam tafsir beliau, ketika penduduk surga bertanya-tanya satu sama lainnya, mana anak kandung saya? Anak bertanya, mana ayah kandung saya? Kenapa tidak berada di dalam surga bersama saya? Mana kerabat saya? Mana istri saya? Mana suami saya? Akhirnya mereka bertanya kepada malaikat. Malaikat pergi ke neraka dan bertanya kepada penduduk neraka itu, masalakakum fi sakar? Malaikat bertanya kepada mereka yang sudah dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa masuk ke dalam neraka sakar? Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kalimat salaka itu artinya masuk, dukhul bisu'ubah. Rupanya masuk ke neraka itu susah rupanya. Jadi kalau seorang ingin masuk ke neraka susah. Susahnya bagaimana? Ketika dia ingin berbuat maksiat kan susah sekali. Ini pemahaman yang pertama. Dia buat maksiat, dia buat kejahatan dengan sangat susah sekali. Artinya apa? Masuk ke dalam surga memang jalannya susah. Korupsi kan susah, tetapi korupsi adalah salah satu cara untuk bisa masuk ke dalam neraka. Pemahaman yang kedua, dia seorang ahli ibadah, dia orang baik-baik. Ini makna salaka, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Makna salaka adalah dukhulul khayti fi kadza. Benang itu masuk ke dalam lubang jarum, artinya susah sekali itu masuknya. Demikian pula kenapa dia seorang baik-baik, ahli ibadah, tetapi kenapa masuk ke dalam neraka sakar? Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah, sakar adalah salah satu nama surga, nama neraka dari 7 neraka yang disebutkan di dalam Al-Quran. Nanti ada neraka jahanam, ladza, sa'ir, sakar, jahim. Apa namanya? Neraka jahanam, neraka ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutamah, hawiyah. Maka neraka sakar itu adalah bahagian daripada 7 neraka yang ada disebutkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa disebutkan neraka sakar? Di dalam kajian Imam Zamakhsyari, ini namanya apa? Majaz mursal alaqah juz'iyah.
Allah menyebutkan sakar, padahal ada nama neraka-neraka lain bagi orang-orang yang tidak salat, bagi orang-orang yang bakhil dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Yang pertama, kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Lam naku minal musallin. Kami tidak salat. Imam Tantawi di dalam tafsir beliau menyikapi ayat ini, Pak. Apa maksud kami tidak salat? Wala naqumu bis salawatil mafruḍah. Salat 5 waktu Pak. Dia tidak salat 5 waktu. Makanya kelompok ini masuk ke dalam neraka karena tidak salat 5 waktu. Di dalam tafsir As-Sa'di apa kata beliau? Lam naku minal musallin la na'malu fil ibadah ikhlasun. Kami tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Inilah yang menjadi perdebatan para ahli tafsir, ketika mengatakan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka yang lalai dalam ibadah salat. Penafsir berbeda tafsiran terhadap an yang ada dalam ayat ini. Ada yang mengatakan an ini adalah kharijah salah. Orang ketika salat sedang azan berlangsung dia sibuk dengan aktivitasnya, mereka masuk ke dalam kelompok fawailul lil musallin. Kemudian ada lagi komentar Ibnu Abbas, Pak. Kata beliau apa? An itu adalah dakhilas salah. Seorang salat tapi tidak dapat pahala salat sama sekali. Kenapa? Tidak ikhlas dan tidak khusyuk ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Alasan inilah yang membuat Ibnu Abbas beliau mengambil dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan nanti suatu saat nanti, kata Rasulullah, ada umatku dia beribadah 60 tahun lamanya tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini pernah dibacakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan para murid-muridnya, sehingga Imam Ahmad menangis di depan muridnya. Ditanya oleh muridnya, wahai tuan guru, bahkan nemo tuan guru, kenapa engkau menangis wahai tuan guru? Apa dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal? Saya takut hadis yang dibacakan oleh Rasulullah SAW dulu itu untuk kita, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kita sibuk dengan ibadah kita salat sepuluhan tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Jadi kami tidak memberikan makan anak orang-orang miskin. Kalau di dalam istilah tafsir Ibnu Ashur, ini namanya majas alaqah juz'iyah namanya. Artinya apa? Allah bukan itu yang Allah inginkan. Yang diinginkan oleh Allah, kenapa masuk ke dalam neraka? Karena bakhil. Salah satu sifat bakhilnya apa? Tidak memberikan makan kepada orang-orang miskin. Makanya jangan pernah harap orang bakhil itu akan masuk ke dalam surga. Jangan pernah harap. Makanya ada di dalam kitab Imam Al-Ghazali pada juz 3, judulnya Ghurur. Ghurur itu apa? Perbuatan yang membuat dia sia-sia. Sia-sia dia salat tahajud, sia-sia dia beribadah tengah malam, sia-sia dia membaca Al-Quran, sia-sia dia melakukan at-tatawu'at, ibadah-ibadah sunnah, tapi dia bakhil. Makanya Imam Ghazali mengatakan bakhil dia itu menjadi penyakit bagi dia untuk tidak bisa masuk ke dalam surga gara-gara bakhil itu. Pada suatu hari Iblis laknatullah berdialog dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria bertanya kepada Iblis, ya Iblis, ayyun nas ahabba ilaika wa ayyun nasi abghada ilaika. Manusia mana yang paling kau cintai wahai Iblis, dan manusia mana yang paling kau benci? Dijawab oleh Iblis, ahabban nas ilayya, manusia yang paling saya cintai al-mu'min al-bakhil, seorang mukmin yang bakhil. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, walima ya Iblis, kenapa engkau cinta sekali pada mukmin yang bakhil? Iblis mengatakan tugas saya sudah selesai. Dia mau beribadah-ibadah saja sana sendiri, saya tidak perlu menggoda dia lagi. Kenapa? Kunci neraka sudah ada sama dia. Mau umrah 100 kali 200 kali terserah, kata Iblis. Mau tahajud sekian ratus rakaat terserah dia, kata Iblis. Saya tidak perlu menggoda dia lagi. Kunci neraka sudah ada sama dia. Makanya Iblis ketika ditanya lagi oleh Nabi Yahya bin Zakaria, ayyun nasi abghata ilaika, manusia mana yang paling kau benci? Dijawab oleh Iblis, al-fasik asy-syahiyyu, orang fasik tapi dermawan. Ditanya oleh Nabi Yahya bin Zakaria, walima ya Iblis, kenapa ya Iblis? Saya takut sifat kedermawanannya itu lama-lama bisa menghapuskan sifat fasiknya dan dia menjadi orang baik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Nakhudu itu kalau istilah di dalam bahasa Arab itu selalu identik kepada al-abatil, al-kalam, al-kalam al-batil.
kata-kata yang batil. Tetapi di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan hujatan-hujatan orang terhadap Al-Quran itu namanya nakhudu ma'al khaidin. Dia mengatakan Al-Quran tidak benar, dia tidak menerima Al-Quran, dia menghujat Al-Quran, dia mengatakan Al-Quran tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pegah di Al-Quran hana kewajibannya, dalam Al-Quran hana kewajibannya, Al-Quran belum lengkap lagi. Ini namanya wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Itu sebab seorang masuk dalam neraka yang ketiga tadi. Kemudian yang keempat, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami tidak yakin kepada hari akhirat, kami tidak yakin kepada hari kiamat. Jadi makanya ada 4 kelompok tadi. Yang terakhir ini hari kiamat yang bagaimana? Muncul beberapa tafsiran, kita ambil tafsir Al-Qurtubi. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Yang dikatakan yaumul akhir, yang dikatakan yaumul qiyamah, ketika roh berpisah dengan tubuhnya, ketika itulah dikatakan yaumul qiyamah. Satu, ketika seorang berada di alam barzakh, itu yaumul qiyamah. Ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, itu yaumul qiyamah. Ketika seorang ditimbang amal ibadahnya oleh Allah, yaumul hisab, yaumul mizan, itulah yaumul qiyamah. Ketika seorang dimasukkan ke dalam surga atau neraka, itulah yaumul qiyamah. Makanya orang-orang yang dimasukkan dalam neraka ini tidak yakin, tidak yakin adanya alam barzakh, tidak yakin adanya hari kebangkitan, tidak yakin kepada yaumul hisab, tidak yakin kepada yaumul mizan, tidak yakin kepada surga dan neraka. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tashfa'ul malaikah." Nanti pada hari kiamat rupanya malaikat juga memberikan syafaat. Malaikat memberikan syafaat. Setelah kita selidiki hadis itu, rupanya malaikat pemberi syafaat adalah malaikat Jibril. Wan nabiyun, para nabi juga bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Setelah diselidiki hadis itu, rupanya nabi yang bisa memberikan syafaat adalah 4 nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah 2. Yang ketiga wasyuhada, para syuhada. Sebagian penafsir mengatakan itu adalah syuhada Uhud. Sebagian penafsir mengatakan orang-orang yang mati yang dikatakan di dalam hadis akan mendapatkan pahala syuhada, mereka juga termasuk wasyuhada. Dia bisa menolong anaknya, bisa menolong istrinya, bisa menolong kedua orang tuanya, bisa menolong kerabat-kerabatnya. Ini yang ketiga. Yang keempat wasalihun, orang-orang saleh. Makanya Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau menafsirkan ayat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajudlah kamu. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Salat tahajudlah kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah engkau akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, apa maksud terhormat ini, Pak? Maksud terhormat, engkau akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang lain. Akhirnya orang saleh, salah satu orang saleh. Kalau ada kita punya anak saleh, anak saleh bisa menolong orang tuanya. Kalau kita punya kerabat-kerabat yang saleh, kerabat-kerabat yang saleh bisa menolong kita juga, Pak. Yang kelima, wa jami'ul mu'minin, semua orang-orang mukmin yang tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan hadisnya, fala yabqa finnar illa arba'ah. Tidak ada yang tinggal di dalam neraka kecuali 4 kelompok yang mereka tidak bisa diberikan syafaat oleh siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. 4 kelompok ini, Pak. Wa talan nabi, dan Nabi membaca ayat surah Al-Mudaththir ayat 43, Pak. Orang yang tidak bisa ditolong kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama orang yang tidak salat tadi, Pak. Ya, makanya Nabi membaca ayat qalu lam nakum minal musallin hatta wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Sehebat apapun kita seorang ahli ibadah, anak saleh dan lain sebagainya, tapi kalau sudah bakhil tidak ada yang bisa menolong kita, Pak, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abu Jahal dia punya 4 orang anak saleh, 4 orang anak. Satu itu Atibah, dia mati dalam keadaan kafir. Dan 3 anaknya yang lain lagi semuanya saleh. 3 anak Abu Lahab masuk Islam ketika Fatu Mekah. Tetapi Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Anakmu tidak bisa menolongmu walaupun dia anak saleh. Kenapa? Di antara 4 sifat itu ada sama Abu Lahab. Napa Abu Lahab ini, Pak? Krit pina Abu Lahab. Tidak salat pun Nabi Abu Lahab. Kenapa? Karena dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, anak yang saleh hebat, anak saleh, kita punya anak yang saleh sekian banyak anak yang saleh. Tapi kalau kita tidak salat, hana temayang, anak itu tidak bisa juga menolong orang tuanya. Sehebat apapun kita,
Kalau kita masih bakhil juga, harta kita tidak bisa menolong kita. Kerabat-kerabat tidak bisa menolong kita. Dan yang 5 yang disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, Pak, tidak bisa menolong kita sedikit pun. Sehebat apapun malaikat itu, sehebat apapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehebat apapun para syuhada, sehebat apapun orang saleh, sehebat apapun orang mukmin itu sendiri, Pak, kalau tidak dapat izin Allah Subhanahu wa taala, 4 orang ini akan terus berada di dalam neraka, Pak. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, labithina fiha ahqaba. Ini ada 2 penafsir yang menafsirkan kalimat ahqaba. Di dalam tafsir Sawi, apa kata beliau? Ahqaba menunjukkan ilal abad. Itu sebuah kalimat yang menunjukkan kepada keabadian di dalam neraka, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, makna ahqab adalah bentuk jamak dari hikbun, hikbani ahqab. Hikbun itu 80 tahun perkiraan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau perkiraan manusia tambah saja 1000. 80 tahun berarti 80.000 tahun. Ya, nembayang. Ahqaba 80.000 tahun kali 80.000 kali 80.000. Ada yang mengatakan 7 kali kalinya, 7 kali, Pak. Ada yang mengatakan 8 kali, ada yang mengatakan tidak terhingga. Maka ada yang mengatakan juga pendapat yang kedua, ini adalah sebuah kalimat majasnya, artinya manusia itu selama-lamanya dia berada di dalam neraka. Yang 4 tadi, kecuali dia itu diberikan hak dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat oleh anaknya sendiri, oleh kerabat-kerabatnya, oleh orang-orang yang saleh, atau oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, artinya kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mari kita terus bermuhasabah. Kita muhasabah diri sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui suhuf Ibrahim. Ada 4 pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam suhuf Ibrahim. Pesan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, fihi sa'atun litadabbur. Hendaklah engkau punya waktu luang sedikit saja, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk muhasabah. Maka kita walaupun seorang ahli ibadah, gedanya lun mendung dengan ahli ibadah, ibadah dan sembahyang, kita harus melihat juga. Artinya apa? SOP yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang ini nggak akan pernah bisa dikeluarkan dari surga, dikeluarkan dari neraka. Kita jaga sembahyang gedanya, Pak. Kita jaga harta gedanya, baik bakhil walaupun ibadah hebat sekali, Pak. Kemudian kita juga menjaga wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kita terima saja, Pak. Karena sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah dikatakan oleh Allah, dzalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak perlu ragu isi Al-Qur'an. Maka Imam As-Sa'di mengatakan Al-Qur'an adalah ilmu yakin. Informasi yang diberikan di dalam Al-Qur'an akurat sekali, Pak. Tidak mungkin meleset. Artinya kita sebagai orang beriman yakin saja, Pak. Yakin saja kepada Al-Qur'an. Jangan sampai tergolong kepada kelompok yang ketiga tadi. Dia mengolok-olok Al-Qur'an, tidak yakin kepada Al-Qur'an. Bahkan Yahudi mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami percaya kepada sebahagiannya dan sebahagian kami tidak percaya. Maka kita terus bermuhasabah. Kita lihat ada enggak 4 ini sama kita, Pak. Kalau ada 4 ini, mari kita terus introspeksi diri, Pak. Jangan sampai rugi ibadah kita, Pak. Dan ibadah. Kalau yang pertama memang tidak hana ubat, Pak. Orang yang tidak salahnya hana ubatnya, Pak. Jadi kalau ada orang datang ini, kita nanti pemilu ini, mari kita pilih si fulan. Kenapa urung get tak akai ji? Iban tunyo, iban tuji, tapi na tabuh kurung, Pak. Datanya yang kurung hana itu mayang, Pak. Nya menyohana temayang kata tabuh kurung, le kurung, Pak. Nya, Pak. Le kurung. Kenapa? Karena pertama sekali yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salah. Yang pertama sekali diperiksa adalah salat. Kalau salat beres, semua beres. Makanya kenapa seorang sekarang salat, ada orang salat tapi masih mencuri punya orang lain. Dijawab oleh Imam Ghazali begini, Pak. Salat itu untuk membentuk karakter hati, Pak. Artinya apa? Hati ini dibentuk melalui salat, Pak. Pendidikan karakter itu dimulai dari salat. Kalau seandainya salatnya tidak benar, maka pendidikan karakter itu gagal. Ketika pendidikan karakter gagal, maka hati masih seperti semula, Pak. Ketika hati masih seperti semula, maka hati menyuruh macam-macam kepada tangan untuk berbuat maksiat, menyuruh mata macam-macam untuk berbuat maksiat, menyuruh perut berbuat maksiat, dia makan yang haram dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat, kata Imam Ghazali begini, lau sakanal qalbu sakanal al jawarihu. Kalau hati sudah tenang, jiwa juga sudah tenang. Nah, ini jiwa dagang, tidak lihat lagi maksiat. Maka kalau orang masih lihat maksiat, orang masih ngomongin orang lain, mentang gedemena orang lain, masih ambil punya orang lain, artinya apa? Hatinya belum beres lagi. Kalau hatinya belum beres, fasilitas untuk membersihkan hatinya belum beres lagi. Apa itu? Salatnya belum beres, Pak. Kalau salatnya belum beres, berarti dia belum khusyuk dalam ibadah salatnya. Bisa saja tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Mari kita terus introspeksi diri. Jadi kita introspeksi diri artinya begini, kenapa urusan dunia kita selalu introspeksi diri? Ketika kita duduk di kantor dan lain sebagainya, kita duduk dengan karyawan, ini selama 1 bulan apa kerja kita yang kurang, kenapa begini, kenapa begitu? Ketika kita sebagai seorang pedagang, kenapa ada introspeksi diri terhadap dagangan-dagangan kita? Ini kenapa rugi, kenapa begini, kenapa begitu? Ini apa yang disukai oleh pelanggan? Kenapa masalah ibadah tidak pernah kita introspeksi diri? Kenapa tidak pernah tanya pada diri kita, apakah salat saya sudah benar selama ini? Apakah Fatihah saya sudah benar? Apakah wudhu saya sudah benar? Jadi baiklah minta aib kau, cari aib diri kita sendiri. Dekedi mati kita nyoronya mati kita nyoba. Pada pegah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan jemaah sekalian. Dan kita selalu mengintrospeksi diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap Jumat pun khatib juga mengajak kita, ittaqullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri kita sendiri, mengajak khatib sendiri dan jamaah semuanya untuk terus takwa kepada Allah, terus takwa dan meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Syekh Asy-Syanqiti, al-imanu yazidu bittaqwa. Iman itu akan bertambah ketika seorang bertakwa dan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan turun apabila seorang berbuat maksiat. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.